Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Senang kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa berlimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang besar bagi kami, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 dan ke-14. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudaraku, ayat firman Tuhan pada saat ini merupakan ungkapan pengenalan Daud tentang hubungannya dengan Tuhan, yang menjadikan Daud kuat di dalam kehidupannya. Daud ingin memberikan gambaran yang indah kepada setiap orang percaya bahwa Tuhan itu seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Gambaran Bapa dan anak adalah gambaran hubungan yang sangat dekat sebab ada ikatan darah di dalamnya. Gambaran yang dekat antara orang percaya dengan Tuhan ini ditegaskan juga oleh ikatan darah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Efesus 2 ayat yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh darah Yesuslah kita semua sudah menjadi dekat dengan Tuhan, saudara. Sebab segala dosa dan pelanggaran kita yang membuat kita jauh dan terpisah dari Allah telah diampuni dan ditebus oleh darah Kristus. Melalui tetesan darah Kristus, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Jadi seharusnya setiap orang percaya itu hidup dekat dengan Tuhan. Dan ini adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan orang percaya. Tidak ada alasan atau dalih lain untuk tidak dekat dengan Tuhan. Jangan lemparkan alasan karena banyak kesibukan atau karena keadaan tertentu. Jika Tuhan masih beri waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup, itu berarti Tuhan mau kita menjalin hubungan yang dekat dengannya. Setiap kita wajib hidup dekat dan intim bersama dengan Tuhan. Sebab dengan demikian kita tetap memelihara ikatan darah Yesus di dalam hidup kita. Saudara, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19 menegaskan bahwa melalui ikatan darah Yesus kita bisa masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian. Hal ini berarti kita bisa menikmati hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan, yaitu hubungan yang kekal, yang tidak dapat diputus, dibatalkan atau dihilangkan oleh apapun dan siapapun. Seperti kisah dalam Lukas 15 ayat yang 11-32 tentang anak yang terhilang. Ketika anak bungsu ini menghabiskan hartanya dan hidup berfoya-foya, sehingga ia menjadi melarat dan pada saat masa kelaparan datang, ia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dimakan. Lalu ia menyadari akan dosanya dan teringat akan rumah bapaknya yang penuh makanan yang berlimpah-limpah. Anak bungsu ini pun datang kepada bapaknya. Sekalipun anak bungsu ini bersalah, namun bapaknya menyambut dia dengan luar biasa. Jadi, tidak peduli seberapa jahat dan berdosanya kita, ketika kita sadar dan mau bertobat, kita harus berani melangkah datang mendekat kepada Tuhan.
Percayalah, cinta Tuhan itu tidak pernah berubah buat kita, saudara. Seperti anak bungsu ini dibawa masuk ke dalam rumah bapaknya dengan penuh sukacita. Demikianlah Tuhan juga akan menyambut kita masuk dalam suasana sukacita surga. Untuk itu saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus punya sikap yang tepat untuk tetap setia dekat dengan Tuhan. Matius 7 ayat yang 7-12 mengajarkan bahwa kita harus meminta supaya kita diberi. Kita harus mencari supaya kita mendapatkan. Dan kita harus mengetuk supaya pintu dibukakan. Kita harus percaya bahwa Allah telah menyediakan dirinya bagi kita. Segala rencana dan rancangannya selalu terbaik buat kita. Mari bangkitkan diri kita dan melangkah sebagai anaknya, saudara. Renungkan beberapa tingkatan yang harus kita capai. Yang pertama adalah meminta, adalah gambaran di mana Bapa ada di rumah dan anak meminta kepada bapaknya apa yang menjadi kebutuhannya. Yang kedua adalah mencari, adalah gambaran di mana Bapa ada di rumah namun tidak kelihatan oleh anak-anaknya, sehingga anaknya harus mencari bapaknya. Yang ketiga adalah mengetok, adalah gambaran di mana Bapa ada di rumah tetapi Bapa berada di dalam kamar, sehingga anaknya harus mengetok pintu. Dan pintu itu pasti dibukakan oleh bapaknya. Tuhan adalah Allah Bapa yang sangat mengasihi kita, saudara. Mengasihi tanpa syarat apapun. Kita tidak perlu berbuat apa-apa untuk meyakinkan Dia supaya mengasihi kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menerima kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita datang dan mendekat kepadanya. Marilah kita menyatakan betapa kita merindukan kasih-Nya. Di dalam Sefanya 3 ayat yang ke-17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami bersyukur buat kasih Tuhan bagi kami. Bahwa kami Tuhan untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Tinggal dalam Engkau senantiasa. Bahwa kami mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kami belajar untuk setia melakukan segala ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hidup dalam kesulitan, hidup dalam tekanan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi dan permasalahan yang lain. Mari Tuhan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami Tuhan. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.